Ya pasti pernah ya namanya berkeluh kesah. Contoh kecilnya tuh kayak misalnya dikasih tugas banyak, terus kita bukannya ngerjain tapi lebih banyak berkeluh kesahnya, malah itu akan membebani kita sendiri gitu. Ya dalam kehidupan kan macam-macam ya masalah orang, dalam hal kayak kesulitan ekonomi atau masalah keluarga macam-macam. Ya, dengan bersyukur itu kan salah satunya mensyukuri apa yang sudah diberikan. Mungkin dengan masalah-masalah yang datang akan lebih mendekatkan kita kepada yang menciptakan kita, agar kita bisa lebih ingat padanya. Itu aja. Untuk sebagai manusia, tentunya Tiwi juga pernah merasakan keluh kesah yang Tiwi alamin, seperti adanya masalah yang sedang dihadapi atau banyaknya pekerjaan apapun atau tugas kuliah ataupun sekarang sedang melaksanakan PKL, pasti kan ada rasa capek untuk merasakan bagaimana caranya untuk kita mengatasi masalah kita untuk keluh kesah itu sendiri. Terus juga untuk keluh kesah biasanya kita selalu berdoa untuk gimana caranya Allah tuh kasih kita buat mengatasi masalah kita supaya jangan sampai kita berkeluh hati. Dampaknya itu sendiri dia merasakan kayak hati merasa sangat-sangat tidak tenang, kayak merasa bersedih, entah mungkin setiap malam merasakan mau nangis rasanya karena ada suatu hal yang nggak bisa diungkapkan dalam kata-kata dan hanya bisa dipendam untuk diri kita sendiri. Pastinya sih ada ya. Contohnya tuh kayak dengan kita berkeluh kesah itu bukannya malah ngebuat pekerjaan jadi cepat selesai, bahkan dengan berkeluh kesah itu kita malah menghambat pekerjaan kita, terus jadi banyak pikiran, ngebebanin pikiran kita sendiri. Akan kehilangan semangat hidup, bekerja juga jadi nggak fokus, macam-macam lah. Jadi ya istilahnya negatif aja, negatif dalam kita melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari, beraktivitas. Jadi, kita harus sering-sering banyak, jangan meninggalkan ibadah yang harusnya kita jalani sebagai manusia, bekerja sewajarnya, jangan melakukan hal-hal yang istilahnya keluar dari konteks yang benar, sering melakukan kesalahan itu sebaiknya dihindari aja. Sebagai manusia, terutama saya sebagai seorang muslim, tentunya setiap malam saya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat 5 waktu, terbagi juga saya melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha atau sholat tahajud, sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah untuk menenangkan diri saya dari masalah yang saya hadapi karena saya punya Allah yang lebih besar. Caranya sih mungkin kita lebih bersyukur aja sama apa yang udah Allah kasih ke kita. Dengan kita bersyukur, insya Allah Allah tetap terus ngasih jalan keluar walaupun kita lagi menghadapi pekerjaan sesulit apapun, insya Allah Allah akan tetap terus ngasih jalan keluar yang terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, banyak sekali kita dengar, kita lihat orang berkeluh kesah di pagi hari, berkeluh kesah di siang hari, bahkan berkeluh kesah di malam hari. Seakan-akan hidupnya diliputi berbagai masalah yang tiada henti-hentinya. Padahal kalau kita lihat dari sisi lain, banyak sekali nikmat dan karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat sehat, nikmat melihat, nikmat berbicara, nikmat makan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menghitung-hitung nikmat, maka tidak akan terhitung itu nikmat. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Kita membutuhkan sesuatu yang kita sebut dengan bersyukur
untuk menghilangkan semua keluh kesah itu. Bersyukur itu adalah sebuah hikmah yang bisa menghilangkan, memusnahkan sebuah keluh kesah, semua kesempitan hidup yang kita rasakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bahkan Luqmanul Hakim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan bersyukur yang sangat luar biasa. Dan di situ disebutkan al-hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskurillah. Wa may yashkuru fa innahu yashkuru li nafsi wa man kafara fa innahu ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Luqman adalah al-hikmah, ada hikmah, yaitu bersyukurlah engkau kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, ya tentu manfaat buat dirinya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak tergantung pada makhluk. Jadi bersyukur itu adalah untuk kemanfaatan makhluk itu sendiri. Jadi kalau kita berkeluh kesah, dampak negatifnya kepada diri kita. Maka seperti kita memasang sebuah magnet di dalam diri kita. Ketika kita di pagi hari berkeluh kesah, maka kesempitan hidup, kesusahan, kekurangan akan datang silih berganti. Karena kita seperti memasang magnet. Dan ketika kita memasang magnet yang kita namakan bersyukur, atau disebut dalam surat Luqman adalah al-hikmah itu, maka kemudian kita seperti menarik kebahagiaan, ketentraman, ketenangan. Kenapa kita bersyukur? Tentu banyak faktor yang menyebabkan kita harus bersyukur. Pertama, kita diberi fasilitas hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja wa haja wa anjalna minal mu'sirati ma'an sajaja. Banyak hal, dari mulai gunung, bumi yang terhampar, kemudian kita diberikan malam, diberikan siang, diberikan sinar matahari. Itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Sebab kita diberikan petunjuk Al-Quran yang kita tidak akan tersesat di dunia dan akhirat ketika kita berpegang teguh pada Al-Quran. Kita diberikan minhajul hayah. Dan yang ketiga, kenapa kita bersyukur? Kita tidak usah sedih, tidak usah takut kekurangan, tidak usah takut ditimpa apapun, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, yaitu yang disebut dengan pertolongan yang siap diulurkan ketika kita menghadapi berbagai masalah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Jadi bagi orang-orang yang beriman, Allah sudah menyiapkan anugerah yang disebut dengan pertolongan. Itulah yang kemudian mewajibkan kita, mengharuskan kita bersyukur karena tiga faktor itu. Bagaimana sebagai hamba yang bersyukur? Maka kalau kita bersyukur, tunjukkanlah ketaatan kita kepada Allah. Karena semakin kita taat, maka akan datang kebaikan yang semakin berlimpah-limpah. Ketaatan kepada Allah sekali lagi bukan buat Allah, tapi buat diri kita sendiri. Semakin kita taat kepada Allah, maka kemuliaan, kebahagiaan, ketenangan akan datang menjadi bagian yang terbangun di dalam diri kita. Ketaatan, kita tunjukkan ketaatan sebagai bagian dari syukur. Sholat tepat waktu, melakukan ibadah-ibadah lainnya, ibadah-ibadah sunat, menunaikan zakat, menunaikan puasa, haji dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan. Dan tentunya adalah yang kedua, ketika kita benar-benar bersyukur adalah kita harus mewartakan syukur itu kepada orang lain. Jadi orang lain harus merasakan bahwa kita mendapatkan nikmat. Kita banyak harta, orang lain tetangga kita harus merasakan bahwa harta kita itu mereka pun mencicipinya, menikmatinya. Kita punya ilmu, orang yang bersyukur maka ilmu kita itu akan dirasakan oleh orang lain sebagai suatu cahaya yang menerangi, yang memberikan petunjuk ke jalan yang benar, yang kemudian menghindarkan dari jalan yang salah. Jadi marilah kita menjadi hamba yang taat. Marilah kita memanfaatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan semuanya, untuk kebaikan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat buat orang-orang lain. Itu yang bersyukur. Daripada kita berpikir keluh kesah, berpikir tentang kesempitan hidup, marilah senantiasa kita selalu berpikir bagaimana kita membahagiakan orang lain, karena itu diantaranya ciri orang-orang yang bersyukur.
Demikian, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.